Annyeonghaseyo. Hai, apa kabar? Sudah siap untuk belajar bahasa Korea? Kali ini kita akan belajar bahasa Korea tentang apa ya? Ya, jadi kali ini kita akan belajar bahasa Korea mengenai 그래서, 그런데, dan danwim 명사. Kira-kira itu apa ya? Kalau gitu kita langsung bahas satu-satu aja yuk. Ya, yang pertama yang akan kita bahas adalah 그래서. Kalian pernah dengar nggak sih ada di drama atau mungkin di variety show yang mengatakan 그래서? Pasti pernah kan? Jadi gimana sih caranya pakai 그래서? Nah, 그래서 dalam bahasa Indonesia memiliki arti jadi. Biasanya digunakan pada kalimat yang memiliki kesimpulan. Contohnya, 오늘 너무 피곤해요. 오늘 밤에 일찍 잘 거예요. 오늘 너무 피곤해요 berarti hari ini saya sangat capek atau hari ini saya sangat lelah. 오늘 밤에 일찍 잘 거예요 artinya malam ini saya akan tidur lebih awal. Nah, dua kalimat ini jika disatukan akan memiliki kesimpulan karena dia capek maka dia harus tidur lebih awal, atau karena dia capek jadi dia harus tidur lebih awal. Maka kalimatnya jika ditambah 그래서 akan menjadi seperti ini. 오늘 너무 피곤해요. 그래서 오늘 밤에 일찍 잘 거예요. Ya, jadi 그래서 diletakkan pada kata kedua di bagian awal. Sehingga kalimat itu menjadi hari ini saya sangat capek. Jadi malam ini saya akan tidur lebih awal. Nah, gimana? Sudah paham? Oke, sekarang saya akan memberikan beberapa soal untuk kalian ya. Kalian coba untuk menjawabnya. Yang pertama ada dua frasa yang akan saya berikan ya. Yaitu 바빠요 dan juga 친구를 못 만나요. Oke, jika ingin membuat kalimat karena saya sibuk jadi tidak bisa bertemu teman. Bagaimana ya? Yap, benar sekali. Jawabannya adalah 바빠요. 그래서 친구를 못 만나요. Bagus. Kita lanjutkan lagi ya. Yang kedua, 시간이 없어요. 점심을 못 먹었어요. Kalau ingin membuat kalimatnya menjadi karena saya tidak ada waktu, jadi saya tidak bisa makan siang. Bagaimana? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah 시간이 없어요. 그래서 점심을 못 먹었어요. Bagus. Yang terakhir ya, frasanya adalah 피곤해요. 운동을 안 할 거예요. Oke, jadi kalau ingin membuat kalimatnya seperti saya capek, jadi saya tidak akan olahraga. Bagaimana? Yap, benar sekali. 피곤해요. 그래서 운동을 안 할 거예요. Bagus. Jadi sampai sini sudah paham ya penggunaan 그래서. Saat kita mempelajari penggunaan 그래서 tadi, kita juga sudah mempelajari beberapa kosakata baru seperti 피곤하다 yang artinya lelah atau capek dan juga 일찍 yang artinya lebih awal. Sekarang kita lanjutkan kepada kata yang kedua yaitu 그런데. 그런데 dalam bahasa Indonesia memiliki arti tetapi. Biasanya 그런데 ini digunakan pada kalimat yang berlawanan. Sama seperti tetapi ya, misalnya saya lapar tetapi tidak ada makanan. Itu berlawanan kan? Nah, seperti itulah cara menggunakan 그런데. Contoh kalimatnya adalah 한국어가 어려워요. 한국어가 재미있어요. Kata 어려워요 artinya susah. Dan 재미있어요 artinya menyenangkan. Dua kata ini memiliki makna yang berlawanan, sehingga kita bisa menggunakan kata 그런데 pada kalimat tersebut. Sehingga kalimatnya menjadi
한국어가 어려워요. 그런데 재미있어요. 한국어가 어려워요. 그런데 재미있어요. Bahasa Koreanya susah tetapi menyenangkan. Contohnya seperti itu ya. Sekarang mari kita coba untuk membuat kalimatnya bersama-sama. Yang pertama adalah 기숙사가 넓어요. 창문이 작아요. 기숙사가 넓어요. Artinya asramanya luas. 넓어요 memiliki arti luas. 창문이 작아요. 창문 artinya jendela, 작아요 artinya kecil. Sehingga artinya jendelanya kecil. Lalu bagaimana supaya bisa menjadi kalimat asramanya besar tetapi jendelanya kecil? Silakan dicoba. Benar sekali. Jawabannya menjadi 기숙사가 넓어요. 그런데 창문이 작아요. Bagus. Kita coba yang kedua. 친구를 만나러 갔어요. 친구가 집에 없어요. Nah, bagaimana supaya kalimatnya menjadi saya pergi untuk bertemu teman, tetapi temannya tidak ada di rumah? Silakan dicoba. Yap, benar sekali. Jawabannya adalah 친구를 만나러 갔어요. 그런데 친구가 집에 없어요. Bagus. Sekarang yang terakhir ya. 김치찌개가 맛있어요. 김치찌개가 좀 매워요. Bagaimana ya supaya kalimatnya menjadi kimchi-jjigae-nya enak tetapi agak pedas? Silakan. Jawabannya adalah 김치찌개가 맛있어요. 그런데 좀 매워요. 잘했어요. Nah, itu dia mengenai 그런데. Ketika kita mempelajari 그런데, ada beberapa kosakata juga yang sudah kita pelajari, yaitu 넓어요. 넓어요 berarti luas. 창문. 창문 berarti jendela. 맵다. 맵다 atau 매워요 berarti pedas. Nah, pelajaran terakhir kita untuk video kali ini adalah danwi myeongsa atau kata benda satuan. Dalam bahasa Indonesia, kita pasti sering menyebut seperti satu buah apel, satu buah kursi, satu orang siswa, satu cangkir kopi, dan lain sebagainya. Dalam bahasa Korea juga ada ekspresi untuk menyatakan satuan-satuan tersebut yang disebut dengan danwi myeongsa. Yang hari ini akan kita pelajari ada 5 buah, yaitu myeong, ge, jan, byong, dan kwon. Apakah ada yang sudah pernah kalian dengar? Ya, benar sekali. Kelima danwi myeongsa ini adalah yang paling sering digunakan pada kehidupan sehari-hari di Korea. Mari kita pelajari satu-satu ya. Yang pertama adalah myeong. Myeong biasanya digunakan untuk menyebutkan satuan orang. Dalam bahasa Indonesia kita biasa menyebutnya 1 orang, 2 orang, dan seterusnya. Dalam bahasa Korea mereka menggunakan myeong dengan angkanya angka Korea, yaitu 한, 두, 세, 네, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, dan 열. Contoh kalimatnya adalah 학생 4명이 있어요. 언니 2명이 있어요. Nah, seperti itu cara menggunakan myeong. Selanjutnya adalah ge. Ge sama dengan buah. Seperti 1 buah, 2 buah, dan seterusnya. Ge ini biasanya digunakan untuk satuan benda. Contohnya, 책상 1개, 의자 2개, dan seterusnya. Selanjutnya ada jan. Jan sama dengan cangkir atau gelas. Jadi biasanya digunakan untuk menyatakan satuan gelas atau cangkir. Contohnya, 저는 커피를 2잔이 마셨어요.
지금 우유는 2잔이 있어요. Dan sebagainya. Selanjutnya adalah byong. Byong itu berarti botol. Jadi byong ini merupakan satuan untuk botol. Ketika kita ingin mengatakan 1 botol, 2 botol, kita bisa menggunakan byong. Contohnya adalah 물 10병 주세요. Lalu kita punya kwon. Nah, kwon ini yang paling berbeda mungkin ya. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin kita biasa menyebutnya dengan jilid. Jadi kwon ini merupakan satuan khusus untuk buku. Jadi ketika kita ingin mengucapkan 1 buah buku atau 1 jilid buku, maka kita bisa menggunakan kwon. Contohnya, 책 한 권이 있어요. 책 2 권을 읽었어요. Dan lain sebagainya. Jadi sampai sini apakah kalian sudah paham dengan danwi myongsa atau kata benda satuan? Nah, kalau begitu saatnya kita melakukan review tentang apa yang sudah kita pelajari pada video ini ya. Yang pertama ada 그래서 yang artinya jadi, digunakan pada kalimat yang memiliki kesimpulan. Dan yang kedua adalah 그런데 yang artinya tetapi, digunakan pada kalimat yang berlawanan. Dan yang terakhir kita sudah belajar danwi myongsa atau kata benda satuan. Ada ge, myong, kwon, jan, dan juga byong. Jadi sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini ya. Setelah kalian mengetahui bagaimana caranya menggunakan 그래서, 그런데, dan juga danwi myongsa, coba deh kalian buat kalimat di kolom komentar supaya kami bisa mengecek dan membalas komentar kalian. Apakah kalimat kalian sudah benar atau belum? Dan juga jika masih ada pertanyaan, kalian bisa langsung komen aja di kolom komentar di bawah atau bisa langsung DM ke sosial media kami. Kalau begitu jangan lupa subscribe, klik like, dan juga share video ini jika kalian merasa video ini bermanfaat buat kalian ya. 다음에 또 만나요 여러분. 안녕.